Selamat datang di Java Basic Tutorial ke-9. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari overloading. Ada constructor overloading sama ada method overloading. Oke, kita mulai dari kita punya kelas yang namanya lesson 2. Nanti kita juga akan pelajari kelas kita yang lesson 3 yang merupakan inherit dari kelas lesson 2. Right. Overloading keadaannya seperti ini ya, kita menggunakan lebih dari satu constructor, itu disebut overloading constructor. Java compiler membolehkan kita menggunakan lebih dari satu constructor dengan syarat signature-nya berbeda. Apa itu signature? Oke. Ini bagian ini yang disebut public atau private ya, atau protected, ini namanya modifier. Sedangkan ini namanya identifier. Lalu ini bagian yang ada di dalam kurung ini namanya parameter. Oke. Signature adalah gabungan identifier dengan parameter. Ini maksudnya signature. Perhatikan bahwa signature ini dua-duanya adalah constructor. Oke, sama-sama constructor, namanya harus sama seperti nama kelas. Kita udah tahu itu syarat. Namun, kita bisa create dua constructor karena signature-nya beda. Constructor yang ini tidak ada parameter, constructor yang ini ada parameter. Oke, coba kita sekarang kembangkan kelas ini. Kita akan buat satu parameter lagi. Yang menarik dari object-oriented programming, bahwa kita bisa menambah tanpa mengganggu program yang sudah jalan. Tanpa merusak program yang sudah jalan. Ya. Saya mau create satu constructor lagi, tapi sebelumnya kita mau lihat tujuannya itu apa. Misalnya sekarang untuk saya punya contact, ada contact name, ada contact city. Saya mau menambahkan private integer contact phone. Saya perlu nomor telepon. Constructor yang pertama sudah tanpa parameter. Saya bisa tambahkan di sini no phone, boleh iya, boleh tidak. Boleh iya, boleh tidak. Ini nggak perlu dirubah karena ini sudah berjalan. Kita bisa bikin di sini public lesson 2. Saya butuh constructor yang ada name, string city, dan integer phone. Contact name sama dengan name, harus sama namanya. Pasti ada yang nggak sama. Name sama dengan name, kemudian contact city. Kenapa ini salah terus? Contact city sama dengan city, kemudian contact phone sama dengan phone. Right. Saya ada create satu constructor lagi. Keadaan ini namanya overloading constructor. Lihat, ini ada no parameter, ini ada 2 parameter, ini ada 3 parameter. Signature-nya berbeda. Oke, gimana kalau 2 parameter ada 2? Boleh, tapi type salah satu dari parameter ini harus punya type yang berbeda dari yang existing. Misalnya, saya mau create satu lagi constructor lesson 2 yang ada string name sama integer phone. Keadaan ini boleh. Ini 2. Tapi yang pertama ini, oke, dua-duanya string. Kalau ini satu string, satu integer. Kalau yang ini ada 3. Oke, kalau yang ini tidak ada sama sekali. Keadaan ini boleh overloading. Memungkinkan. Contoh Java compiler mengizinkan.
contact name sama dengan name, contact phone sama dengan phone. Jadi saya telah memberi banyak pilihan untuk objek yang akan instantiate kelas ini. Jadi objeknya kalau saat di instantiate nanti dia bisa pilih, ada constructor yang no parameter, ada constructor 2 parameter mintanya name dan city, ada constructor 2 parameter mintanya name dan phone saja, ada constructor yang 3 parameter minta name, city dan phone. Boleh? Alright? Boleh. Okay. Kemudian method overloading. Ini kita boleh kasih kata-kata di sini ya, di notes-nya ini, constructor overloading. Ya. Constructor overloading simple, adalah lebih dari satu constructor. Itu disebutnya constructor overloading. Sedikit berbeda kalau untuk method. Method overloading adalah method dengan identifier yang sama. Oke. Namun signature-nya harus beda, sama signature-nya harus beda. Kalau constructor, karena memang mau nggak mau, nama identifier itu harus dengan nama kelas, ini harus sama. Kalau tidak sama, tidak dianggap sebagai constructor. Namun, di method, programmer punya pilihan, tidak harus memberi nama identifier yang sama, tidak harus menggunakan overloading, kecuali dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk menggunakan overloading. Kalau kita menggunakan overloading asal-asalan, maksudnya membuat beberapa method dengan nama yang sama tapi signature-nya beda, somehow itu bisa membingungkan. Buat apa? Salah satu cara atau etika membuat program yang baik itu adalah kita nama-nama identifier ini harus sejelas mungkin tentang fungsi yang akan dilakukan, atau ya mendekati lah ya. Seperti ini, kita mau set name ya, set name ya. Oke. Sekarang saya mau coba ini, rubah. Saya mau menggunakan method, tapi overloading. Public void set name. String name. Dan saya akan tambahkan string city. Ya, boleh. Jadi saya mau ada satu lagi method yang sekaligus saya bisa set name dan set city. Ada di sini set city, nggak apa-apa. Contact name sama dengan name, right? Contact city sama dengan city. Ini capitalize mesti nggak boleh, right? Jadi saya mau bikin satu lagi overloading. Public void set name string name integer phone. Oke, jadi nggak pakai city, cuman nama dan nomor telepon. Boleh. Contact name sama dengan name. Contact phone sama dengan phone. Oke. Ini keadaan overloading. Ini namanya overloading method. Ini namanya overloading constructor. Kondisinya sama, mirip-mirip. Nah, namanya boleh sama, asalkan signature-nya beda. Ya, signature-nya beda. Ini 2 parameter. Iya benar, ini 2 parameter. Betul, tapi kan parameternya type-nya beda. Ini string, ini string integer. Nah, boleh. Mau jadi 3 parameter? Boleh, pilihkan satu lagi, public void set name 3 parameter, string name, okay, string city, integer phone. Okay, contact name, contact city, contact phone. Done. Selesai. Ini namanya method overloading.
1, 2, 3, 4 overloading. Fine. Ini mau set city saja boleh. Saya mau ditambahkan ini biar saya sempurnakan programnya. Public void set phone. Kalau saya cuma mau set phone aja, integer phone. Apa tahu nanti kita pakai contact phone sama dengan phone. Alright, jadi udah. Alright, get name, get city, perlu nggak? Bisa saja nanti ditambahkan. Oke, sekarang print data. Print data sekarang ada contact name, ada contact city. Boleh. Nah, kegunaan, salah satu dari kegunaan method itu juga kita bisa masukkan di sini. Tapi method yang ada return type, bukan yang void type. Seperti ini. Get name, string get name, ini ada return type. Oke. String get city, ini ada return type. Sekarang coba kita tambahkan yang string get phone. Public integer get phone. Tanpa parameter dulu. Right, kita return contact phone. Good. Nah, ini saya nggak mau pakai aksesnya langsung ke field, tapi saya mau ambil ini dari method. Ini ada 3 method yang dia mereturn value yang ada di field. Oke, jadi saya pakai ini get name. Boleh untuk string yang pertama. Untuk string yang kedua get city. Boleh. Mau tambahkan lagi saya get phone. Boleh, tapi di sini mesti kita tambahin. Ganti tab. Oke. Contact phone atau phone aja langsung. Phone. String D. Oke. Jadi ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini ngambil dari sini. Ini mereturn ini. Ini adalah ini. Ini. Oke. Alright. Nah, sekarang ini waktunya udah 12 menit. Kita lanjut di tutorial berikutnya. Kita akan bahas mengenai objek. Ya, objek lebih detail. Ya, objek yang akan memanggil semua metode-metode ini dan constructor ini lebih detail. Habis itu kita masuk ke subclassnya, kita akan lakukan hal yang serupa. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.